Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala jami'i ni'amillah al-khair wa syirr bi masyiatillah bi azmiha wal izzah min syairillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sahibul wafa. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusda amma ba'd. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث وهو حديث المشهور لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم حرب العظيم. Ma'asyiral muslimin musliman, hadirin wal hadirat majlis yang dimuliakan Allah, senantiasa bikaulina alhamdulillah, malam Jumat pertama awal tahun Muharram 1443 Hijriah, melangkah malam keempat Muharram tahun ini. Syukur kehadirat Allah dipertemukan tahun baru ini. Salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita kaji pada furu'iyah cabang yang membicarakan tafsir bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat gampang sekali Bapak Ibu dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim kita kesepakati bersama adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah menurut mazhab kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah membicarakan segala sesuatu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengertilah kita bagaimana pentingnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sudah tahu nama-nama Allah yang tersimpul di dalam Asmaul Husna. Karena itu di dalam kalimah bismillahirrahmanirrahim yang kita kerjakan diawali semua pekerjaan itu dengan bismillah. Kullu amrin balin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim huwa aqta. Ada sahih itu Nabi menyatakan segala urusan penting apapun jika ia tidak dibuka, jika ia tidak diawali dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim huwa aqta, maka urusan itu, pekerjaan itu terputuslah dari rahmat Allah. Jadi segala pekerjaan baik yang kita lakukan diawali dengan kalimah basmalah, insyaallah tidak putus dari rahmat Allah. Jamaah rahimakumullah, di dalam kalimah bismillahirrahmanirrahim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan bismillah itu di dalamnya ada 3 nama Allah. Pertama memang lafzul jalalah Allah, yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. 3 nama Allah yang disebut sekali lalu dalam kalimah bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bertanya, suatu hari datanglah Khalifah Utsman bin Affan menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta jelaskan ya Rasulullah apa keutamaan keistimewaan kalimah basmalah. Nabi menyatakan huwa ismun min asma'illah. Dia adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa ma bainahu wa baina ismul kabir. Antara nama-nama itu antara nama-nama yang besar. Bapak Ibu dirahmati Allah, illa kama baina sawadil ain. Sangkinkan besar, sangkinkan dekatnya nama-nama Allah dalam kalimah bismillah itu seperti dekatnya antara bola mata hitam. Bola mata kita yang hitam ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalamnya ada 9.000 urat. Banyak uratnya wah bersepak. Satu bola mata ini diciptakan oleh Allah 9.000 urat. Kama baina sawadil ain wa bayadiha minal qurbi. Dekatnya nama-nama Allah itu dengan nama-nama agungnya Allah. Kalimah bismillah itu sama seperti dekatnya antara bola mata hitam dengan bola mata putih.
Bola mata putih dah rosak, apabila tak ada can. Bola mata hitam pun dah rosak, tak adalah can. Dekatnya antara bola mata hitam dengan mata putih, nyatu tidak tapi dekat. Begitulah sangat beruntung sekali orang yang dalam hidupnya memulai pekerjaan itu dengan bismillah, sakinkan dekatnya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, unzilat alayya ayatun lam tunzala ala nabi ghairi Sulaiman ibn Daud. Itu adalah ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke atasku. Ayat yang Allah spesialkan turun kepada aku, kata Allah. Bismillah itu ayat spesial diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam tunzalu ala nabi ghairi Sulaiman. Nabi-nabi dan rasul tidak diturunkan ayat itu, Bismillah itu, kecuali aku dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi yang menerima wahyu kalimah basmalah cuma dua nabi. Pertama aku, kata Rasulullah. Yang kedua Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Tidak pada yang lain. Wahwa bismillahirrahmanirrahim. Buka Al-Quran juz 19. Ya, itu menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman menerima turun ayat basmalah. Jadi orang yang mengamalkan hidupnya dengan basmalah itu orang spesial, Bapak Ibu dirahmati Allah. Di antara Nabi dan Rasul 25 yang wajib kita akui, Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, yang dapat turun perintah ayat menerima ayat bismillah itu cuma dua nabi, aku dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita ni Pak Ustaz, time nak makan baru ingat bismillah. Nampak? Itu pun kadang-kadang terlupa. Dah separuh pemakan tu nak selesai baru terkenang bismillah. Itu pun diajarkan Nabi, bismillahi awalu wa akhiru, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Sikit no lagi nak habis piring baru terkenang bismillah. Dan nak mendesak pun tu nak berkakayang dulu baru terkenang bismillah. Wa dirahmati Allah rahimakumullah. Peristiwa turunnya basmalah itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, sehingga Imam Syafi'i menganggap wajib membaca basmalah. Karena turunnya basmalah itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, asbabul nuzulnya tak sama dengan ayat-ayat yang lain. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, Al-Quran itu induknya terletak dalam kalimah Al-Fatihah, Suratul Fatihah. Suratul Fatihah terletak pada kalimah basmalah. Seluruh ayat-ayat dan tanda-tanda Al-Quran itu terletak pada titiknya huruf ba. Bapak Ibu dirahmati Allah, lamma nazala bismillahirrahmanirrahim harabal azim ila syarqi. Saat malaikat membawa turun bismillah itu kepada Nabi, harabal azim ila syarqi, awan menepi ke timur. Besar kisah bismillah. Bismillah itu turun, basmalah itu turun menghadap Rasulullah, dibawa malaikat, itu awan geser ke tepi, ke timur. Wah. Jadi betapa beruntung orang yang dalam hidup ini selalu mengamalkan basmalah. Masalahnya Bapak Ibu dirahmati Allah, jika kita tarik kesimpulan hukum fikih salat di dalam pembacaan Al-Fatihah yang kita baca bismillah, pertanyaan besar hari ini di awal tahun, adakah bacaan basmalah dalam Fatihah kita? Itu dijawab oleh Allah. Selama-lamanya kita salat, selama-lamanya kita menyembah Allah, selama-lamanya kita dalam salat membaca bismillah dalam Al-Fatihah, pertanyaannya kepada diri kita, bismillah yang kita ucapkan dalam Al-Fatihah itu dijawab Allah atau tidak? Malam ni ceramah agak garang lah sikit ya. Karena awal tahun. Bapak Ibu dirahmati Allah, dah 80 tahun, 70 tahun salat baca bismillah, ternyata bismillahnya tak dijawab Allah. Kenapa? Karena salah bismillah. Peristiwa turunnya
Ayat bismillah itu bayangkan ibu bapa dirahmati Allah, awan saja geser turun air. Awan saja mengumpul di sebelah timur. Bapak ibu dirahmati Allah. Wasakanatir riyah, angin berhenti bertiup. Ditanggung ayat bismillah itu turun dibawa oleh malaikat. Angin diam, angin tidak berani bergerak, angin diam, sunyi senyap macam ini. Kan diam, aku sama bercakap, ya, senyap aja, tak berbunyi angin. Angin teduh saja, tidak bertiup angin. Kenapa? Karena tingginya kalimah basmalah itu tidak sembarang diturunkan. Wahajal baharu, ketika basmalah itu turun Bapak Ibu dirahmati Allah, laut bergelombang, laut berkecamuk, laut berbadai. Kenapa? Karena besarnya kalimah basmalah itu. Bergelombang laut, tak tentu arah laut ketika melihat ayat basmalah itu turun. Jadi tidak sembarangan kalimah basmalah yang dibaca di dalam Al-Fatihah. Wa asghatil bahaim bi azaniha, ketika ayat basmalah itu dibawa malaikat turun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, seluruh hewan-hewan memasang telinganya. Dari hewan-hewan yang jinak sampai hewan-hewan yang buas, semuanya terdiam memasang telinga. Tak ada yang bercakap macam malam ni, masang telinga semua. Semua nak tahu ayat apa yang turun ni. Memasang telinga seluruh hewan-hewan. Tak sama sejarah ayat-ayat yang lain yang turun. Walaupun ayatul kursi itu surah Al-Baqarah 255 itu dibawa 60,000 malaikat, tetapi beda potensi. Ayat basmalah itu hewan-hewan yang jinak, bahkan hewan-hewan yang buas saja mendiamkan diri, memasang telinga. Ayat apa nak turun tu? Ya. Dia atau orang Melayu cakap besar pengering lah. Makanya nak bersalam dengan Pak Kiai itu segan mengangkat wajah menghadap Kiai. Kenapa? Kerana dia mengamalkan basmalah. Ya. Bismillah itu 19 huruf. Siapa orang yang mengamalkannya setiap hari atau setiap malam 19 kali, nak tidur insyaAllah selamat dari musibah dan bencana. Ada ayat kata Nabi, bismillahillazi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya, tak ada yang sanggup. Bismillahillazi la yadurru, dengan nama Allah tak ada yang bisa mendatangkan bahaya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Kenapa? Kerana disertai nama Allah. Air aqua aja Pak, mineral aqua saja jika dimasukkan dengan kalimah basmalah itu beda potensinya, beda kekuatan. Jadi kalau ada keluarga kita yang agak-agak rada bingal, rada degil, baca bismillah, ya, dengan penuh pengertian dan keagungan, hembuskan ke air isu dan minum. Masya Allah. Ada anak-anak yang kurang tajam pola fikirnya, daya ingatnya lemah, itu baca bismillah 19 kali. Malam ni bawa aja resepnya. Warujimati syayatin minas sama. Keutamaan, keistimewaan Al-Fatihah itu, bismillah itu di dalam Al-Fatihah, saat turunnya kalimah basmalah itu, warujimati syayatin minas sama, dirajam dulu, diazab dulu, dilaknat dulu, diderah dulu. Setan-setan itu dari langit tak berani turun.
Bismillah. Jadi kalau benar-benar kita hakul yakin mengamalkan kalimat basmalah, tak ada sesuatu yang bisa melebihi menandingi keutamaan bismillah, walaupun ia berhadapan dengan setan-setan iblis laknatullah. Nak pergi ke dapur je takut bangun tengah malam, kembang tengkuk. Dia amalkan basmalah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Wa khalaqallahu ta'ala bi izzatihi wa jalalihi alla yasumu ala sayyid ila barakafi. Siapa orang yang benar-benar mengamalkan basmalah itu, sungguhnya dengan ketinggian dan keagungan aku, nama-nama itu atas segala sesuatu, maka berhaklah aku memberi berkah, kata Allah. Ya, berkah. Man arada ayunjiyahullahu minaz zabaniyah. Siapa orang yang ingin selamat, siapa orang yang ingin aman, siapa orang yang ingin dijauhkan dari malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah tahu? Malaikat zabaniyah pun tak tahu. Siapa orang yang ingin diselamatkan dari malaikat zabaniyah? Malaikat zabaniyah itu malaikat azab, mengazab hamba Allah di neraka. Anak buahnya malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Dalam hadis Nabi, malaikat zabaniyah itu malaikat yang tidak diciptakan, tak pernah diciptakan oleh Allah rasa kasih sayang. Semenjak diciptakan oleh Allah malaikat zabaniyah, Bapak Ibu dirahmati Allah, malaikat yang tak pernah senyum, malaikat yang tak bisa senyum. Ini kalau dia senyum macam aku, bila nak mengazab orang? Siapa orang yang ingin selamat dari malaikat zabaniyah, malaikat mengazab di neraka, 19 hendaklah ia 19 kali fal yaqra, 19 kali dia baca basmalah. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu amalannya. Wudu juga begitu. Dalam fikih la wudu liman lam yazkur ismallah fi. Wudu itu tak sah jika tak disebut nama Allah. Jadi ibadah apapun, apalagi yang baik-baik, itu diawali bismillah. Makanya Imam Syafi'i bertahan pahamnya baca Fatihah itu bismillah. Kalau ada imam kita di sini, imamnya waktu salat jahar bersuara tak pakai bismillah, maka kita porokah. Paham kita ada imam sini masuk Fatihahnya tak pakai bismillah bersuara, maka kita wajib memisahkan diri. Qul bismillahi, maka sebutlah bismillah. Wa qul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalika, makanlah apa yang ada di dekatmu. Ini masyaallah. Kul bismillah, katakan menyebut nama Allah bismillah. Wa kul yaminika, makan dengan tangan kanan. Makan tak baca bismillah, terjadi darah daging, itu menggemukkan setan. Ya, siapa orang makan tak bismillah, itu setan makan, kesempatan setan. Setan gemuk, setan kurus berbual. Kata setan kurus, wahai setan gemuk, pasal gede kau gemuk betul? Apa pasal? Karena aku menumpang dalam dirinya. Setiap dia makan, dia tak nyebut nama Allah, aku yang dapat jatah. Kata setan gemuk, ngapa dia kau kurus mengking benar? Tak berdaging. Kata setan kurus, setan gemuk, aku tak pernah dapat jatah kebagian. Kalau dia makan, kalau dia minum, tak pernahnya. Pasti selalu menyebut nama Allah. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, makan dengan bismillah, makan dengan tak bismillah, itu beda suasana hati, beda suasana kedamaian jiwa. Wa kul yaminika, makan tu dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Kata Nabi, siapa orang yang makan tangan kiri, itu makan setan. Cuma ulama katakan makruh makan buah-buahan itu tangan kiri, makruh, haram dah. Makan tu yang berdiri, itu kebiasaan setan.
Makan tu duduk, ini makan berdiri, risau tiba aku. Apalagi suasana Covid ni banyak orang makan tegak. Ya. Wa kul mimma yalika, makanlah apa yang ada di dekatmu. Masyaallah. Ya. Ini yang jauh diambil. Aku kadang mengadang, aku kadang dengan jemaah. Yang jauh jatah awak tu diambil, yang dekat tak diambilnya. Insyaallah. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah yang berbahagia. Ya Pak Ustaz, pengaruhnya apa? Bismillah diucapkan dari setiap awal pekerjaan. Pertama, pengaruh pada pekerjaan. Yang kedua, pengaruh pada orang yang mengucapkan bismillah. Yang ketiga, pengaruh pada hasil pekerjaan. Setiap apapun pekerjaan kita yang baik itu diawali bismillah, insyaallah ada pengaruh besar terhadap pekerjaan. Paling tidak halangan dan rintangan yang kita tak pernah tahu itu dijauhkan oleh Allah. Ya, setiap pekerjaan pasti didampingi halangan dan rintangan. Ketika orang memulai pekerjaannya dengan bismillah, halangan-halangan rintangan yang tidak diketahui oleh orang yang bekerja itu sudah dijauhkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia mengawali pekerjaan itu memohon kepada Allah. Ya, Habib rahmati Allah rahimakumullah. Halangan dan rintangan itu, resiko itu ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Ya, dicegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan oleh Allah. Karena di antara nama-nama Asmaul Husna 99 itu ada nama Allah namanya Al-Mani'. Mani', yang mencegahkan, yang menghindarkan. Ya, tidak bismillah Pak Ustaz, tapi bencana tu datang. Itu Allah nak nengok ujian hatinya. Betul-betul tidak dia melakukan pekerjaan itu karena Allah. Jika tak melangkah dari rumah ke masjid ni kau tidak bismillah Bapak Ibu, itu pasti kandas. Saya aja hampir kandas tadi. Datang pas orang nak kamat. Ya, aku tak kuat hati buat ni ke masjid Bapak Ibu, itu kandas, tidak akan bisa bertahan lama. Makanya orang yang mengawali pekerjaan dengan bismillah bermakna ia bermohon minta tolong kepada Allah dari halangan-halangan rintangan dalam pekerjaan yang tidak dia ketahui, itu sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengawali pekerjaan itu ia bersandarkan batinnya, dirinya kepada Allah. Dia nak masuk solat tu bismillah dulu. Masuk ke sajadah tu, melangkah ke sajadah tu bismillah. Jangan dibentang-bentang sajadah tak bismillah, hilang rahmatnya kata Allah. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Pengaruh bismillah itu kepada orang yang mengucapkan bismillah memulai pekerjaannya, berarti ia menyebut, ia mengingat, ia mengerti, ia sadar. Kemarin dah kita bahas. Ada orang yang tahu, ada orang yang paham, ada orang yang sadar. Kodek bismillah di bibir bersepah Pak Ustaz, menyelau bismillah macam cendawan tumbuh, buih mulut menyukup bismillah. Semua dia tak faham. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, dia menyebut, mengerti, sadar kepada Allah. Hidup ni kalau dah sadar aman Bapak Ibu. Ya. Sadar betapa kita tak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata, tiada daya dan upaya kita untuk taat kepada Allah itu karena adanya hidayah petunjuk Allah, dan tiada daya kuasa dan daya kita untuk menghindar dari maksiat Allah kalau tidak ada pertolongan Allah. Betul tak congak? Kita tak bisa ibadah seperti ini kalau tak ada hidayah dari Allah, tak bisa Bapak. Kita nak mengelakkan diri dari maksiat durhaka kepada Allah pun tak bisa kalau tidak ada pertolongan Allah. Makanya orang mengawali pekerjaan dengan bismillah, dia bersandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah ceramah singkat tentang bismillah. Amalkan bismillah, amalkan bismillah, amalkan bismillah. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu pasti ada pengaruh besar dalam diri kita. Karena menyebut nama Allah, saja Allah disebut syukur senang, nama awak aja kebaikan awak jadi sebut orang pujelah tipuat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada acara tambahan, marilah kita menengadakan tangan kepada Allah sesuai apa yang dihajatkan. Sahibul hajat memohon kepada kita untuk membacakan doa arwah, doa selamat yang tertera di dalam ini, merindih nama arwahnya. Ya, li ridhaillah wa li syafaati rasulillah ala hazihi niyah wa kullu niyatin silahma khususan ila arwahi sahibul hajat yakni almarhum Arsad bin Latih wal marhumah Aminah binti Arsad wal marhum Muhammad Yusuf bin Arsad wal marhum Muhammad Syarif bin Arsad wal marhum Abdurrahman bin Ahmad wal marhum Adnan bin Salamun wal marhum Abu Bakar bin Sulaiman wal marhum Ibrahim bin Wancihya wal marhum Salihin bin Razak kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله تقربا أفضل ذكر فاعلم أنه قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة لكن عليها نبأس إن شاء الله تعالى من الأمينين لرضا الله ولشفاعة رسول الله على هذه النية وكل نية صالحة لأرواح صاحب الحجات كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا عاملين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكمل مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعزمك الكريم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في
برك وبحرك خدمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ صواب اليابته هدية وصلة من الأحياء إلى الأموات وبالطعام طعما وبالشراب شرابا وبالقراءة ضياء ونورا برعا وسرورا اللهم بلغ صواب ما قرأناه هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح أولاد وقربته وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح سيد الحجاج يعني المرحوم أرشد بن لطيف والمرحومة آمنة بنت أرشد والمرحوم محمد يوسف بن أرشد والمرحوم محمد شريف بن أرشد والمرحوم عبد الرحمن بن أحمد والمرحوم أدنان بن سلام والمرحوم أبو بكر بن سليمان والمرحوم إبراهيم بن ونجي أحمد والمرحوم صليل بن رزا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياضة الجنات ولا تجعل قبورهم حفرة من أفران النيران اللهم تقبل أعمالهم واغفر سيئاتهم ووسع قبورهم ونورهم لمنهم واجعل الجنة مسواهم ببركة ليلة الجمعة يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله وتب علينا يا الله وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم الذين دعوهم بها سبحانك اللهم تحيتهم بها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم
kasih. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.